105,5 FM Radio 2 RRI Batam Suara Kreativitas. Hai Sobat Kreatif, balik lagi barengan aku Denok Mutiarawati nemenin kalian sore hari ini. Dan karena jam 4 ya, seperti biasa kalau jam 4 tuh Pro 2 kita punya numpang-nampang. Nah, ini numpang-nampang sore hari ini agak sedikit berbeza ya. Berbeza karena bintang tamu kita jauh dan jauh di sana tuh Sobat Kreatif. Ini kita ketemu lagi setelah satu purnama lamanya, ada Abang Adef Chudaiva Konspirasi. Hai. Halo Deno. Halo Abang, apa kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah masih lancar puasa. Masih lancar puasa. Belum budi ya? Belum buka sendiri ya? Belum Tapi masih puasa ya kan? Belum. Kalau pura-pura lupa sudah biasa, tapi kalau pura-pura puasa belum ya Bang. Ini masih hari ke-6 loh, harusnya semangat masih kenceng ya Bang. Iya dong, harus. Belum bolong kan Bang? Belum bolong kan? Belum lah, kalau belum 3 hari, kalau sehari udah lah ya. Aduh Ketahuan si Denok nih. Tapi enggak deh. Aku mau tanya kabar si Abang di sana gimana Bang? Ya di Jakarta hujan sih. Di sana hujan ya? Oh ini Abang lagi di Jakarta nih sekarang ya? Iya, cuma bentar lagi kayaknya bakal hujan duit kayaknya. Oh ya amin. Syukur nyiprat ke Batam nih Bang. Ingat sama adek gitu kan. Ada adek satu nih di Batam nih. Adek sibuk MC mulu ya kan. Cuan Bang. YPC, yang penting cair ya. YPC bener, itu moto yang sangat bagus sekali, yang penting cair. Tapi tetap harus profesional dong ya Bang ya. Di record soalnya Bang. Iya. Tapi Bang Adef, ini kan udah kemarin itu kita ngobrol-ngobrol tuh kayaknya setahun yang lalu kan ya Bang ya? Iya benar. Setahun yang lalu kita ngobrol-ngobrol mengenai Chudaiva. Zaman PPKM kayaknya itu. Iya kan, masih corona masih ini-ininya banget lah pokoknya. Kita juga lagi gila kayak corona kan. Kalau sekarang kan melandai. Iya. Bagus sekali bahasa Anda ya, diplomatis. Iya benar. Bang Adef ini buat kalian yang mungkin belum tahu, jadi dia ini adalah seorang komposer, sahabat kreatif. Cuman untuk genrenya sendiri lebih segmented ya Bang ya. Walaupun sebenarnya kalau mau idealis sukanya rock ya Bang. Kayak lagu-lagunya Dave Grohl gitu. Sama juga kayak Denok gitu, YPC aja. YPC aja. Oke deh, yang penting cuan. Mantap sekali. Tergantung request ya Bang ya. Kita orang fleksibel ya Bang. Nah jadi Bang Adef ini seorang komposer dan sudah punya, bisa dibilang udah punya karya di Chudaiva Konspirasi. Nah Chudaiva Konspirasi ini band apa solo project apa gimana sih sebenarnya sih Bang? Kalau dibilang tuh ya asal jangan corona konspirasi ya. Kan tahun lalu Bang, corona konspirasi ya Bangku. Nah tapi kalau Chudaiva Konspirasi ini mungkin beberapa dari sahabat kreatif juga ada yang belum ngeh gitu kan, ada yang benar. Masih baru denger ini apaan sih, apa bikin konspirasi teori atau apa gitu, maksudnya gimana sih Bang Dev gitu. Monggo silakan. Jadi sebenarnya sih Chudaiva Konspirasi itu adalah si Chudaiva gua berkonspirasi dengan beberapa musisi yang ada di daerah-daerah gitu. Termasuk di kita ada versi Dayak, kita emang dari Kalimantan Selatan, itu Dayak version 1, Dayak version 2 itu dari Kalimantan Timur, terus ada versi Minang, versi Bali, dan terakhir itu ya versi Betawi gitu. Jadi kita berkonspirasi dengan musisi-musisi yang buat gua yang luar biasa gitu, yang di daerah. Cuma karena kurang terekspos oleh media gitu ya, jadi mereka akhirnya mungkin mungkin bisa dikatakan media nggak tahu dia. Jadi akhirnya gue coba ngajak mereka biar media di daerah-daerah tuh makin tahu gitu. Mudah-mudahan hopefully bisa berkonspirasi nih sama musisi yang ada di Batam gitu. Amin. Jadi sebenarnya lebih kepada kayak kolaborasi begitu ya Bang ya. Cuman ya gimana Bang? Ya bisa dibilang kayak kolaborasi. Cuma jadi kayak gini sih sebenarnya. Tujuan gue itu kayak mengajak musisi-musisi berbakat ya, musisi bertalenta gitu. Jadi
banyakan kan musisi daerah itu karena kurang terekspos oleh media, akhirnya mereka merasa, "Wah, udahlah ngapain sih gue main musik di daerah gue," gitu, Mhm, kan. mhm, Jadi gue akhirnya, "Ayo kita bikin sesuatu yuk, bikin dobrakan nih," gitu. "Kita mhm, harus mhm. dobrak nih, industri musik Indonesia." Cie. Harus kita yang jemput bola gitu ya. Emang kita siapa mau Bener. nunggu orang ngorbitin kita gitu kan? Situ artis. Nah, Bukan kali. nah. Jadi harus 100 buat ada Denov. mantap kali ya. Tapi memang kita harus ya itu ya, Abang ngajakin teman-teman musisi yang ada di Ya, daerah-daerah untuk sama-sama berlari untuk membentuk konspirasi ini gitu ya, Bang ya. benar, benar, Cuman kenapa benar. pilih nama konspirasi sih, Bang? Jadinya orang tuh kayak apaan nih gitu kan, dipikirnya jadinya konspirasi teori. Apa ini trik marketing? Ya Silakan kalau dijawab. teori konspirasi ya, kita belajar musik juga ada belajar musik teori kan. Iya juga Ya sih ya. kan? Ya Iya kan? iya 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 iya. Ada ya kita mengenal namanya not ya kayak belajar namanya nilai not, terus Mm, mm, mm. subdivision tuh kayak quarter note, eighth note, Mm, ya mm, mm. 16 note dan lain-lain. Jadi emang ya namanya kita segala sesuatu pasti ada namanya teori gitu. Mm, Maksudnya mm, mm, belajar mm. namanya teori dan emang pas banget momennya ya pas lagi corona, jadi corona konspirasi gitu. Kalau diplesetin gitu. Jadi ada sedikit apa ya anekdotnya gitu lah ya biar nggak serius-serius sekali gitu ya Bang Iya ya. dong, Tapi menjual sih bener. namanya konspirasi itu kayak orang ini apaan gitu ya. Begitu dibuka ternyata ini adalah konspirasi-konspirasi musisi yang ada di beberapa daerah yang ada di Indonesia gitu ya Bang. Ya, benar. Luar biasa. Keren dong, tepuk tangan dulu dong. Mau Ore! curiga konspirasi. Gila, udah 2.000 orang ya tepuk tangan ya. Iya, kita kan virtual Bang, tepuk tangannya kagak berasa. Tapi tepuk tangan semuanya, tenang aja Bang. Tapi terus ini ya Bang ya, Ya, kalau dilihat nih ya, awal-awal band ini tuh kan kemarin di tahun lalu tuh kita udah sempet ya, ya play musiknya ya, Chudaiva dan nuansanya tuh benar. lebih kayak ke Egyptian, Islamabad gimana gitu ya Bang ya. Jadi ini tuh kental banget kayak aku masih punya nih filenya 1001 Chudaiva. malam kali ya kan. Aladin dong Bang. Iya makanya Islamabad. Jadi kemarin tuh kan ada yang Bali etnik, ada juga Iya, yang iya, iya. Dayak, ada yang Iya, Egyptian juga nih ya. iya, Dan iya, memang iya. lebih terasa tuh Egyptiannya Bang dari kayak petikan-petikan apa sih gitarnya tuh gitar gitar Mesir banget gitu loh Iya, aku iya, iya. dengernya. Nah, tapi Iya. nih Bang kalau bisa dibilang apakah ini akan terus seperti ini atau mungkin Abang punya komposisi lain dalam Iya. segi musik untuk Chudaiva Konspirasi di kedepannya? Oke, oke. Jadi emang awalnya tuh emang pengen bikin musik emang apa ya? Gue suka namanya Sphinx, piramid, terus gue Mhm, suka mhm, namanya mhm. kultur ya lebih ke kayak budaya gitu. Kayak Oke. gue juga sekarang juga suka dengerin musik-musik Cina, ya musik Jepang. Jadi musik tradisinya ya buat gue tuh etnik itu kayak unik ya. Jadi makanya awal-awalnya emang gue suka tentang ya Egyptian ya Mesir gitu terutama gitu karena buat gue banyak histori di sana dan Mhm, mhm. akhirnya pas setelah gue berkonspirasi dengan beberapa musisi yang ada di daerah ya termasuk awal-awal itu yang Bali version ya makanya Mhm, mhm. sampai lagunya itu udah sampai di Polandia gitu ada CD-nya kebetulan CD-nya lagi nggak gue bawa gitu jadi Sampai ke Polandia sudah ya. Justru ya marketnya malah market internasional ya, Bang ya? nah itu dia nah ntar bakal 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 Oh iya dijawab iya tuh. iya. Iya. Itu pembahasan yang nanti agak dalam gitu ya, Bang. Ini kita masih kulit-kulitnya dulu ya. Jadi Terus terus, Bang. sebenarnya ya awalnya emang kita bikin Egyptian terus akhirnya masukin ada Bali version. Kok musik gue di sini makin unik ya. Jadi karena Mhm, di sisi kanan mungkin ada Egyptian, di sisi kiri ada Bali, mungkin nanti ada versi Minang kok jadi makin makin berwarna sih gitu. Karena mhm, mhm, dari mhm. dulu emang main musik pengen beda gitu karena ya gue bisa main kayak begini emang melewati berapa puluh tahun ya mungkin gue mainin semua genre ya hampir semua lah
sampai main musik pengen dapet cewek cakep juga kesampaian gitu. Iya, anak band memang gitu dulu. Kalau dulu gitu ya Bang ya, zaman dulu tuh gitu. Pokoknya kalau mau cari cewek cakep jadi anak band atau anak bas. Iya nggak sih? Ya, Kalau sekarang enggak Bang. Kalau sekarang mau cari cewek cakep jadi konten kreator. nah, Bergeser gitu. Tapi anak band tetap punya geser. pesona yang misterius gitu Berkarisma ya. dong, Oh iya berkarisma dong. jelas, jelas, jelas. Saya lagi ngomong sama anak band harus iya nih sama kira deh. Oke deh, kalau gitu ini kita dengerin aja dulu gimana Bang. Soalnya aku kayak agak penasaran nih apakah Ya, genre musiknya Chudaiva Konspirasi ini masih tetap seperti yang dulu atau memang sekarang ingin mengeksplor sisi lain dari musik-musiknya ya, Chudaiva Konspirasi. Karena memang seperti tema kita di sore hari ini Sahabat Kreatif yaitu adalah The Evolution of Chudaiva Konspirasi. Apakah dari musik juga berevolusi? Nah, kita buktiin nih langsung ya. Ini ada versi Betawi dulu aku putar, boleh ya Bang ya? Let's boleh, just boleh. enjoy Chudaiva Konspirasi. 101,5 FM Pro 2 RRI Batam, suara kreativitas Sobat Kreatif. Balik lagi di mana Bang barengan Chudaiva Konspirasi. Ore, Hai. ore, 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 halo, 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 halo. Semangat banget ya Bun. Aku suka nih yang kayak begini-begini nih. Walaupun puasa tetap 100% gitu ya semangatnya ya. Walaupun perut keroncongan ya Bang ya. Iya dong, harus semangat. Tetap harus semangat, luar biasa loh. And speaking about Chudaiva Conspiracy, kita barengan Ya, komposernya langsung ini Mr. Adef in the house yuk. Tadi kita udah dengar aransemen yang versi Betawi. ya, Emang dibikin ada pantun-pantun Betawinya gitu ya Bang ya? ya, biar berasa apa ya, kayak lagi di Jakarta gitu. Karena gue musik gue itu kayak apa ya, kayak orang misalnya banyak orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri ya, terutama yang cukup banyak gitu. Pas dengar lagu gue, oh kayak pengen pulang kampung nih. Cie, Oke, jadi kayak kok kayak ke kayak Indonesia gitu, kangen tanah oke. air gitu, ya Iya kan? iya iya iya. Jadi tergantung Eh, tergantung kayak sekarang lagi ngusung tema apa kayak Betawi, semua unsurnya berarti dimasukin gitu ya. Termasuk Iya, juga unsur pantunnya. ya. Terus Makanya juga aha, aha. kalau tadi dengar itu kan kayak suara tehian ya. Tehian tuh alat musik Betawi ya, ya kan? Tehian. Tehian apaan sih, Bang? Ah, yang kalau ondel-ondel tuh yang ngengong, ngengong, ngengong. Oh, iya 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 mirip-mirip biola tapi bukan biola itu ya. Nah, terus ada gong juga kan? Iya Pasti iya denger iya iya. gong. Dengar Nah, di awal-awal, heeh. jadi apa ya, musik gue itu kayak belajar sejarah lagi. Jadi Betawi itu kalau kita lihat emang banyak pengaruh sama budaya Cina ya. Makanya kan kalau kalau didengar tuh emang mirip kayak awal-awal kayak musik Cina kan gitu. Jadi banyak-banyak alat musik yang hampir mirip ya kayak kayak di Cina gitu. Jadi ya mudah-mudahan orang abis denger lagu musik Chudaiva Konspirasi pengen belajar lagi sejarah gitu ya kan. Jadi kayak paling enggak tersentil gitulah ya. Tersentil Nah, walaupun nggak langsung buka buku sejarah juga paling nggak penasaran ini musik dari mana ya? Ini alat musik apa ya gitu? Kenapa begini ya mudah- gitu ya? mudah-mudahan tersentuh sama bapak-bapak yang ada di pemerintah gitu. Oh ya Pak, amin amin amin. dukung kita Pak, dukung musik kita, ya kan? Dengarkan Nah, rakyat Pak. dengerin musik rakyat, dengerin musiknya Iya. aja juga kagak apa-apa gitu ya. Tapi Bang ini pengisian musiknya semuanya Abang sendiri yang ngisi atau Abang kolaborasi sama musisi sana gimana itu? Ya, jadi apa ya? Gue sebenarnya yang punya ide sih. Jadi gue ngasih ke mereka, oh gue pengen masukin ini ya, dan mereka akhirnya bikin gitu. Jadi ibaratnya gue otaknya lah, ibaratnya gue yang ngasih mereka ide gitu. Nanti mereka kasih ke gue koreksi, oke kurang di sini gitu. Makanya akhirnya jadilah seperti itu gitu. Oke, baik. Nah, tapi untuk proses recordingnya sendiri, Abang ikut dong dalam situ dong? Ikut Ya, cooking the song ketika di dapur gini, rekaman gitu nggak sih? bukan dapur Chudaiva kan. Amin, semoga nanti dapat ada dapurnya sendiri ya, Chudaiva ya Bang ya. Ya. Jadi sebenarnya ini yang menjadikan sebuah apa ya, momen yang cukup bagus ya. Mungkin kata orang, oh pandemi kita tidak bisa ngapa-ngapain. Pandemi itu ya coronavirus bikin kita mentok, nggak bisa ngapa-ngapain. Malah justru Chudaiva Konspirasi itu ya lahir di pandemi gitu. Jadi semua Oke. yang dilakukan itu adalah gue by email. Jadi ngobrol lewat WhatsApp nih, kirim lagunya Oh, nih I kita see, kerjain. I see. Ah,
Jadi sekarang tuh main musik nggak harus kita ketemu gitu, udah bisa. Nah ini kan kayak RRI ini, RRI kan kreatif, nggak bisa mendatangkan narasumber, bisa lewat Zoom gitu kan. Bede. Tepuk Tepuk tangan tangan dong. dong, tepuk tangan dong. Waduh. Masuk kali gimmicknya tadi orangnya. Iya. Kali aja dikontrak jadi brand ambassador RRI. Amin kan aja, salawatin aja dulu bang, siapa tahu nanti terwujud gitu kan. Tapi bang, ini kan maksudnya man of the match-nya itu ada di abang gitu kan, mulai dari ide musiknya, komposisi musik, sampai sak-sak juga untuk apa ya, menyuarakan Chudaiva Conspiracy ini itu ada di abang gitu loh, marketingnya juga abang gitu ya kan. Tapi apakah media-media di Indonesia ini mendukung Chudaiva Conspiracy bang? Ya, ada beberapa yang mendukung, yang tidak gitu ya. Dan buat gue no problem, gak ada masalah. Dalam kehidupan itu ya wajar, ada yang tidak suka dan ada yang suka, itu wajar. Ya kan? Kita tidak memaksakan, lu harus suka ya sama Chudaiva Conspiracy, lu harus suka ya sama Chudaiva, kan? Tapi supportif lah, support nggak sih media-media di Indonesia bang? Ya, ada beberapa yang support. Ya termasuk RRI nih. RRI selalu mendukung Chudaiva Conspiracy. RRI lagi. Iya. Kali aja didengerin Bapak Kepsta gitu. Amin. Tapi ya itu ya sama kayak hidup ya bang ya. Kita nggak bisa mengharapkan semua orang buat suka gitu. Pasti ada pro dan kontra, ada yang suka dan juga enggak gitu. Tapi balik lagi karena memang kalau gue ada orang-orang seperti misalnya, kok Adef mulu sih yang misalnya main, kok Adef mulu sih? Ya, Adef lagi ya, gitu. Iya. Pasti itu pertanyaan yang ada sekitar 10 tahun yang lalu. Pokoknya berapa puluh tahun lalu udah ada itu pertanyaan. Lalu cuma gue jawab, ya makanya lu latihan yang bener dong biar diajak orang, ya enggak? Dalam. Tapi Bang Adef dulu sebelum bikin Chudaiva Conspiracy, Bang Adef ada band kan? Ya, benar, banyak. Dulu lebih genrenya lebih kemana Bang? Macam-macam sih, ada pop juga, ada rock juga, ada metal juga. Jadi beraneka ragam sih musiknya zaman dulu itu. Tapi dulu ngikut orang kan ya Bang ya? Maksudnya abang jadi anggota gitu kan, anggota band gitu kan. Mesti ngikut gitu kan. Tapi ada bedanya nggak sih bang rasanya dari abang sendiri? Apa sih perbedaan bermusik dengan band yang udah lama sama ketika abang bikin band sendiri? Ada beda nggak sih bang dari feel, dari touch, dari rasa? Ya pasti beda ya. Maksudnya dalam arti kata pas di saat kita misalnya ikut orang atau misalkan contoh band ini sudah berdiri 20 tahun atau 30 tahun ya. Terus tiba-tiba kita masuk di situ. Ibaratnya gini deh, mengisahkan tentang si pria bertemu dengan seorang wanita gitu. Cile. Atau Denok. Bertemu dengan seorang pria gitu. Ya, oke. And then? Ya prianya itu ganteng ya kan. Pokoknya komplit lah ibaratnya kayak sebuah band bagus lah ibaratnya gitu ya, dari segi musikalitas dan lain-lain gitu. Cuma akhirnya misalnya si pria ini bilang ke Denok gitu, aku ternyata udah punya anak loh gitu. Apa? Jeng sinetron dong. Biar kata lo serius. Iya, analoginya biar gampang diterima gitu ya. Iya. Jadi nggak bisa sejalan lagi dong. Iya nggak sih bang? Iya, pertanyaannya apakah kamu sayang sama anaknya? Ya mungkin sayang gitu. Cuma nggak bisa sepenuhnya kan gitu. Apakah kamu rasa memilikinya benar-benar memiliki? Tentu tidak kan. Maksudnya ya mungkin kita memiliki gitu. Tapi bukan berarti kita bisa sepenuh. Maksudnya ya ini band udah jalan udah lama gitu. Mungkin gini deh, misalnya band ini udah banyak karya atau banyak bongkar pasang personil gitu ya. Kita mungkin yang di generasi keberapa pasti bakalan merasa beda gitu karena itu chemistry ya bang. Iya, karena band ini banyak memori gitu ya. Ya tadi gue bilang kan, misalnya
pria ini udah nikah berapa kali gitu. Dia masih membawa memori lamanya gitu ya. Nah, Ketika itu dia bersama dengan yang baru gitu. Nah. Dan juga sama gitu ya Bang ya. Ketika pasti ada perbandingan kan. ada, ini Ya. sih ini drummer, abang kan drummer nih ya. Ternyata mereka masih punya rasa dengan drummer yang lama gitu. Jadi rasa itu mencoba untuk dipaksakan ke abang karena abang orang baru begitu ya. Ya pasti ada kayak gitu, ada terbentur lah. Dan pas gue bikin Cudaiva Konspirasi, gue ngerasa kayak I feel like home gitu. Gue ngerasa kayak gitu, rumah tuh apa sih? Rumah kan ya kita tidur nyenyak ya kan, bisa ya kita emang benar menjalani dengan enak gitu. Walaupun kita sering tidur di hotel bintang 5 pasti bakal kangen sama rumah kan gitu. Iya benar sih. Nah makanya diumpamain sih kayak gitu. Jadi kayak apa ya, gue tipe orang yang gak suka diatur ya, tapi gue seneng ngatur orang gitu. Begitu. Semua orang juga kayak begitu abang. Gak suka. Siapa yang suka diatur kagak ada. tapi justru ini betul, kalau kamu menyadari karakter kamu tidak suka diatur orang, maka bikinlah band sendiri gitu ya. Gak suka kerja sama orang, bikin perusahaan sendiri gitu kan. Terciptakan lapangan pekerjaan biar bisa ngatur orang gitu ya. Iya. Bagus kan iya, ide yang sangat bagus sekali. Tapi kan kalau dihitung-hitung nih Bang ya, pengalaman bermusik abang kan maksudnya dari berpuluh-puluh tahun yang lalu nih, kalau aku kan kepoin juga nih sebelum kita ngobrol-ngobrol nih sore ini. Jadi kita udah tahu nih kalau abang ini udah cukup lama kan main gitar, iya kan Bang? Iya, main gitar udah iya kan, kalau dihitung-hitung udah adalah 6-7 tahunan. Terus juga main piano juga ya nggak sih Bang? Terus juga yang paling main piano tuh waktu itu karena ya mau ngerayu cewek juga sih. Sampean juga dapet cewek juga gitu. Tapi habis dapet cewek udah nggak main piano lagi. Stop main pianonya, drum aja deh gitu. Tapi paling lama main drum ya Bang ya? Paling lama main drum ya? 22 tahun berarti. 22 tahun, seperti komitmen menikahi seorang wanita ya. Setia banget gitu loh. Dan ini first love, cinta pertama. Tapi kan selama ini kan revolusi musik itu udah berbeda ya Bang ya, perkembangan musik dari 30 tahun yang lalu sampai sekarang di tahun 2022 itu udah beda banget, dari aransemen musik, jenis musik sampai juga karakteristik musiknya itu udah beda banget. Tapi kalau menurut abang apa sih perbedaan ketika feel atau apa ya, ketika bermain musik di 30 tahun yang lalu sama sekarang? Perbedaan yang paling abang rasain itu apa sih? Ya kalau dulu mungkin gue mengejar teknik ya, maksudnya gimana caranya main harus cepat, gimana mainnya lebih ke teknik ya, power, speed, endurance dan lain-lain gitu. Terus kita ngejar sight reading, baca ya, maksudnya kita belajar note misalnya, kita harus tahu hitungan pertama, kedua, ketiga, keempat maksud di mana gitu. Jadi kita belajar namanya soal ya teknik, musik teori dan lain-lain gitu, sampai belajar gue muter-muterin stick misalnya, kayak gue main sampai harus muter-muterin stick yang lebih apa ya, biar orang lebih ngeliat biar lebih atraktif gitu ya. Jadi gue lebih dulu tuh kayak mengejar yang hal-hal yang gitu. Cuma pas sekarang ini gue lebih ke gue main drum harus lebih beda lagi nih Kak. Misalnya gini, kalau dulu gue rekaman, gue pasti ditanya, Dev, lu sound drum lo pengen kayak gimana? Pasti gue bilang gue pengen kayak band ini, band itu misalnya. Jadi kayak dulu tuh kayak masih ada pengaruh banyak band lah. Cuma kalau sekarang gue mencoba untuk namanya, gue kayak pengen nyari sound drum yang beda lagi nih, gimana caranya ya. Berarti pengen lebih idealis gitu ya sekarang ya Bang ya? Iya, terus tuningan drum gue yang harus gimana ya. Jadi gue pengen jadi kayak lagi makanya benar yang tadi lo bilang, percakapan ini the evolution of Cudaiva Konspirasi. Jadi kayak berevolusi, jadi makin jadi nggak mau melakukan cara-cara yang lama. Mungkin kalau dulu bandel ya sekarang jadi orang bener gitu. Oh gitu. Hijrah dong ya. Hijrah dong ceritanya dong. Berarti musik Cudaiva di evolution of Cudaiva Konspirasi ini juga maksudnya mempunyai sesuatu yang baru juga gitu ya Bang ya? Ya pasti. Yang pengen ditonjolkan gitu. Kalau dulu kita kan lirik-lirik kita itu ngomongin tentang ya pembunuhan, kekerasan, ya kriminal dan terlalu gore kayaknya ya. Iya.
Ya kalau sekarang mungkin mudah-mudahan abis denger lagu Cudeva Konspirasi terus ngambil wudhu, sholat gitu. Oh gitu ya. Tapi coba nih, boleh nggak kita selingan lagi kita dengerin lagunya Cudaiva? Boleh, Karena, boleh, oh ya boleh, dan boleh. juga buat sahabat kreatif mungkin yang ada pertanyaan yang pengen tanya-tanya ini mumpung jauh-jauh dari Jakarta loh ya sahabat kreatif. Kita hadirkan, kita terbangkan melalui Kita Zoom meeting. hadirkan. Ini dia, Bang Adevnya udah ada di sini. Nanti kalian boleh langsung tanya-tanya di line interaktif untuk SMS dan juga WhatsApp di 081169155502 atau bisa gabung di Instagram di @prodoabatam. Sambil kita ini aku mau puter yang versi Dayak version nih sahabat kreatif, tapi yang versi 1 nih Bang, boleh ya? Kita boleh, dengarkan boleh. dulu sahabat kreatif, ini dia Cudaiva Conspiracy with Dayak version. 101,5 FM Pro 2 RRI Batam, suara kreativitas. Balik lagi barengan Cudaiva Konspirasi. Hai. Kayaknya masih mute deh Bang Adev. Nah, kan tuh. Oh, Hai. iya benar. Halo. Padahal tadi halonya udah panjang ya Bang ya. Ternyata masih mute ya. Masih mute ya. Itu memang itu problematika kita Zoom meeting tuh gitu aja. Lupa di mute dan unmute ya. Tapi Bang, tadi kan kita udah dengerin yang Dayak version ya. Itu lebih kayak kepada lebih ke musikalisasi puisi ya Bang ya? Iya. Emang konsepnya emang dibikin gitu ya Bang? Iya, jadi apa ya? Gue nyari vokalis dari dulu emang bukan yang anak band ya. Maksudnya makanya kalau di setiap versi-versi itu berbeda-beda yang nyanyi emang, apalagi yang di Bali version itu yang nyanyi tuh gue bilang lu kalau apa ya kayak merasa lagi apa ya seperti kayak orang ngedalang gitu ya. Jadi ada ekspresinya, ada mungkin kalau nanti ada live-nya tuh kayak teatrikal gitu, gue pengen deh gitu. Jadi bukan I see. kalau yang di TV tahu kan musiknya kan. Iya. Paham. Ya udah, jadi nyanyinya kan masih ketebak gitu. Makanya dan gue sempat iseng kan, gue coba mau challenge nih, gue coba nyari vokalis. Lu coba dong, coba ngisi dong di band gue. Terus pas didengar, wah gue kalau nyanyi kayak gini gue nggak bisa, gue nggak sanggup gitu. Jadi karena lebih kepada musikalisasi puisi ya Bang ya. Iya, jadi lebih gue pengen nanti yang mungkin yang ngefans sama band gue ngerasa wah ya kalau bisa emang dia emang benar-benar secara musikalitasnya emang bagus, jadi tahu gitu. Jadi bukan orang suka-suka band gitu, atau mungkin karena ada band baru keluar terus ya cewek-cewek gitu suka, enggak sih. Jadi emang kalau emang nanti orang yang banyak yang suka ya pasti emang apa ya orang itu emang secara personalnya emang ya dia tahu mana musik yang emang untuk enak, bukan musik yang buat nyari cewek cakep gitu ya. Oke, ya paham. Tapi ini kan kita kan ngomongin mengenai the evolution of Cudaiva Conspiracy. Emang menurut Abang Cudaiva Conspiracy ini punya masa depan nggak sih Bang? Kalau menurut Abang nih, kan tajam banget nih pertanyaannya nih. Ini pertanyaan yang bagus banget. Jadi ayo Bang. Oke, jadi sebenarnya di saat gue ngajak teman-teman yang mau berkolaborasi, gue selalu bilang gini, gue nggak pernah menjanjikan lo sebuah masa depan ya, karena masa depan itu emang kita nggak pernah tahu gitu. Yang cuma tahu masa depan ya Allah gitu kan, manusia kita nggak pernah tahu gitu kan. Jadi gue selalu menjanjikan mereka, gue ngasih mereka sebuah harapan, itu yang paling penting. Jadi lu pengen maju main musik, ayo kita sama-sama jalan bareng gitu, kita bikin karya, kita kolaborasi, ya ibarat kata mungkin ya kita lagi di sebuah gua yang gelap gitu. Ya gue nih lagi bawa lilin nih, bukan mau ngepet ya. Elah Bang, ingetin profesi gue yang dulu lu. terus. Jadi sebenarnya jadi pas kita bawa lilin itu pasti nanti banyak ada rintangan dong. Nah, mungkin untuk mencapai sebuah masa depan itu nggak yang gampang ya maksudnya. Proses ya Bang. Ya proses. Jadi
sebenarnya ada istilahnya yang mengatakan gini, masa depanmu apa yang kau lakukan hari ini. Asik. Itu bener loh Bang, itu bener banget. Karena Ya kan? kalau kita melakukannya ditunda-tunda ya nggak akan pernah jadi masa depan gitu kan. Karena semuanya Iya. kan ya itu tadi kesuksesan itu kan sebuah proses yang dilakukan secara berulang-ulang dengan konsistensi ya nggak sih? Benar. Ya, kayak Denok nih. Denok kan jadi host kan udah cukup lama. Akhirnya apa sering dia jadi host seminar gitu kan. Amin. Ya bentar lagi mungkin ntar lagi jadi jubir presiden. Amin. Gak apa-apa lah ya, mimpi tinggi-tinggi gak apa-apa lah ya Bang. Asalkan di bawah sedia kasur, kalaupun jatuh gak sakit-sakit kali ya. Tapi Bang, ngomongin mengenai Chudaiva Konspirasi ini sendiri begitu ya. Kan dia lebih kepada musiknya tuh segmented ya Bang ya. Musiknya tuh segmented ya, tapi berarti kan memang Abang ini seorang musisi yang memang sangat mengedepankan karya yang punya ciri khas. Tapi kenapa sih Bang menurut Abang bermusik tuh mesti punya ciri khas? Why? Kenapa enggak ikut aja yang lagi rame gitu? Kenapa kita mesti punya ciri khas? Nah ini yang paling penting banget. Ya maksudnya Allah itu nyiptain manusia itu beraneka ragam ya. Kayak lu misalnya kakak adik pasti beda kan. Walaupun satu bapak satu ibu pasti sifatnya beda. Gak ada yang sama. Ya cara pakaiannya pasti beda, atau cara berpikirnya pasti udah beda. Itu namanya kita satu bapak satu ibu bisa beda. Apalagi kita bukan ya beda orang tua. Nah, baik lagi kita soal bermusik gitu. Banyak maksudnya orang-orang yang main musik pengen banget seperti kayak band luar, mengikuti gaya-gayanya ya, sampai bajunya sama, potongan rambutnya sama gitu, sampai semuanya lah, set drumnya sama gitu. Jadi kayak fotokopi gitu ya kan. Nah, dan yang gue heran tuh mereka tuh kayak bangga gitu. Gue kadang-kadang, aduh kasihan banget sih, lu udah diciptain sama Allah ya untuk beda, kenapa lu masih sama gitu. Itu yang akhirnya jadi kayaknya sayang gitu. Nah makanya kenapa lu tadi bilang, ya gue sih gak masalah mau musik gue segmentin, yang penting gue beda. Jadi gue pengen orang dengar musik gue, oh ini Chudaiva Konspirasi. Jangan nanti orang dengar musik band gue, kok kayak band ini ya, kok kayak band B, band C, band D gitu. Jadi ya maksudnya Indonesia ini luas ya, dari Sabang sampai Merauke. Itu kan beda-beda, tapi tetap satu juga kan. Nah, jadi ya berbeda itu jangan pernah mikir, oh gue berbeda terus jadi gue pengen sampaikan. Ya nggak apa-apa. Berbeda itu malah bagus gitu. Jadi jangan pernah takut untuk jadi orang beda gitu. Wih, keren. Tepuk tangan dulu dong. Nah, tapi kalau buat Abang sendiri sih ya, buat Chudaiva Konspirasi sendiri. Sebenarnya definisi musik buat Chudaiva Konspirasi itu apa sih Bang? Kalau dilihat dari tadi kan harus punya ciri khas dan segala macam. Kalau dibalikin lagi nih definisi musik nih buat Chudaiva Konspirasi itu apa sih sebenarnya? Musik itu buat gue universal ya. Jadi musik itu nggak melihat warna kulit kita, nggak bisa nggak ngelihat warna kulit kita, misalnya kita hitam putih atau melihat agama kita gitu, agama ya, atau melihat status sosial kita, apa kita borjuis atau orang kaya orang miskin, no gitu. Musik itu kayak menyatukan semua orang gitu. Jadi misalnya lu nonton konser, apa ditanya, lu nonton sini konser pakai mobil nggak kan? Iya. Mohon maaf kalau pakai mobil menampilnya di atas panggung ya Pak. Kalau pakai motor di kolong bawah aja gitu ya. Kagak sih, nggak pernah sih Bang kayak begitu sih. Iya, jadi musik itu kayak menyatukan semua orang, jadi nggak melihat ya semuanya. Jadi musik itu yang ya bisa menyatukan semua orang lah. Jadi nggak ada perbedaan antara ya ini itu. Jadi emang buat gue ya musik itu seperti itu gitu. Jangan ada perbedaan gitu. Musik itu pemersatu ya. Walaupun boleh dong ketika kita berkreasi kita beridealis untuk membentuk sebuah ciri khas begitu ya. Tapi pada dasarnya musik itu ya pemersatu lah ya sahabat kreatif ya. Nah Bang, tapi ini kan beda banget nih kalau kalian kita lagi nggak live streaming YouTube sih ya. Ini aku cuman sayang banget ya. Mohon maaf ya Bang. Besok lagi deh. Iya, soalnya lagi puasa Bang. Jam segini udah pada pulang semua staff. Tinggal kita aja di kantor. Jadi kalau kalian lihat di Instagram, ini kan benar-benar metal abis tuh flyernya, fotonya itu foto anak metal banget gitu. Apalagi juga musik metal itu kan identik sama satanik gitu ya.
sahabat kreatif dan juga Bang Adef. Tapi ternyata nih aslinya nih kalau kalian bisa lihat nih ya, kita berdua sekarang di Zoom meeting, ini aslinya kayak Alibaba loh si Bang Adef ini ya. Aladin. Aladin. Kok saya tadi sebelum kita Zoom, kan aku bilang Bang, lu udah bisa, bentar ya sholat dulu, nyembah yang kuasa dulu kan. Alim loh ternyata, tapi dia suka musik metal gitu. Tapi ya gitu ya Bang ya, musik metal ini kan identik dengan satanik gitu ya kan. Tapi dengan Cudeva Konspirasi, Face of Cudeva Konspirasi ini kan pakai face of metal tuh ya sahabat kreatif dan juga Bang Adef. Apakah Cudeva Konspirasi ini juga termasuk dalam musik metal atau mungkin itu cuma identitas buat untuk face of Cudeva doang? Silakan. Ya, oke. Sebenarnya ada mungkin beberapa bulan lalu ada yang nge-DM gue di Instagram ini dia bilang dia pengen gabung di sebuah sekte ya, atau mungkin gereja setan gitu. Mungkin dia pikir gereja setan. Gue penganut Illuminati atau ya semacam sekte-sekte tertentu lah yang ada di dunia ini gitu. Karena emang musisi juga udah ada banyak juga kan yang gabung di sekte-sekte itu gitu. Jadi ya contohnya ya yang Illuminati itu kan Bang. Iya. Ya, yang luar negeri itu. Yang nggak perlu kita sebut ya. Iya. Itu ya. Mungkin kalian bisa lihat dari video klipnya, dari simbol-simbolnya itu kan udah kelihatan bahwa dia punya sekte sendiri. Jadi dikirain orang itu gue nggak tergabung dalam sebuah bikin sekte gitu ya. Ya. Dan emang benar. Jadi waktu itu gue juga pernah mengalami juga waktu itu mau main di sebuah mall ya di mungkin di daerah Jawa Barat. Terus orang pihak mallnya ngomong gini, jangan ngundang ini kayaknya band satanik. Buset, gue bilang. Gitu loh, orang Indonesia nih, orang kita tuh masih suka judge the book by its cover. Masih suka banget kayak begitu gitu kan. Padahal kan ya enggak ya Bang ya. Jadi sebenarnya gini, belum tentu orang yang kelihatan rambut gondrong, celana robek-robek, pakai jaket kulit, baju gambar setan itu dia pemuja setan. Intel, bukan ya? Kirain Intel. Belum tentu, iya malah justru serbaikan. Orang yang punya berpendidikan bagus, pakai jas rapi malah korupsi, ya kan? Nah, iya benar itu Bang, banyak contoh yang berbanding terbalik. Ya itu, tapi kadang stigma masyarakat tentang ya itu tadi kita masih suka ngejudge dari apa yang terlihat di depan mata itu masih kental sekali dirasakan oleh masyarakat kita gitu kan? Iya, makanya jadi kadang-kadang orang gondrong itu mungkin bisa dibilang mungkin hatinya Hello Kitty kali. Kebanyakan sih begitu ya Bang ya. Sebenarnya gondrong itu untuk menutupi hatinya yang Hello Kitty tadi gitu biar nggak kelihatan lemah banget gitu ya. Iya, bisa jadi. Oke, baik. Tapi memang Abang kenapa sih bikin covernya Cudeva Konspirasi itu seperti itu? Kenapa? Emang suka atau gimana? Ya, gue pengen ngasih tahu bahwa metal itu emang orang bilang metal itu hitam ya. Cuma pas gue coba mainin, gue coba mendescribe-nya coba bahwa metal itu yang gue mainin bisa jadi metal putih, white metal gitu. Jadi mungkin itu secara cover, udah black, darkness, horror. Gitu. Cuma pas dengarnya, ternyata begini ya. Jadi gue pengen ngasih tahu orang, ya metal itu bukan kriminal. Karena orang menganggap bahwa metal, apaan nih metal, asbun, asal bunyi musiknya. Ini nggak belajar notasi. Sorry ya, saya ini pengajar ya. Saya belajar musik gitu. Jadi saya tahu gitu. Iya, tapi itu tadi balik lagi ke selera. Mungkin mereka belum sempat dengar Voice of Bass Prod Bang, yang 3 cewek hijab dari Bandung ya. Yang udah go internasional musik metal juga loh itu padahal ya kan Bang? Iya, udah main di luar negeri juga di Eropa gitu. Jadi ya tadi lu bilang ya stigma orang bahwa ya orang seperti ini, orang beranggapan begini. Jadi ya susah kalau kayak gitu. Jadi akhirnya orang Indonesia yang nggak maju-maju kalau berpikir kayak gitu sih. Iya, baik. Padahal sebenarnya kan ya belum tentu ya Bang ya. Orang yang kerli. Iya, benar. Semoga ya itulah sahabat kreatif, kita memang harus lebih open minded sih dengan lingkungan sekitar gitu ya. Termasuk juga ketika kita menjudge orang. Nah, ini sebelum kita masuk ke pertanyaan nih sahabat kreatif dan juga Bang Adef, apa sih next project dari
Chudaiva Conspiracy. Udah ada belum Bang kayak peta-peta langkah-langkah yang mau dilakuin Maps gitu ya. sama Bang Adef dan goals terbesarnya Chudaiva Conspiracy kalau boleh tahu apa sih sebenarnya Bang? Oke, jadi sebenarnya kalau project mungkin abis lebaran ini kita mau ada kompilasi lagi sama band-band di USA ya, Amerika ya. Kalau tahun lalu itu Eropa ya, Polandia. Mudah-mudahan bisa terrealisasi habis lebaran ini. Amin. Konspirasi ya bawa nama Indonesia terus gitu, karena Amin. ya karena apa ya, kita pengen bawa musik Indonesia itu sampai mungkin ya ke Eropa, ke Amerika, mungkin kalau bisa sampai dunia tahu gitu. Amin. Oke, sebelum ke closing statement kita boleh masuk tanya jawab Bang, karena ini ada beberapa yang masuk di line interaktifnya Pro 2. Salah satunya ada dari Rinto. Rinto ini di Bengkong, jadi nanya, halo selamat sore Bang Chudaiva katanya. Selamat sore juga buat Rinto ya di Bengkong. Mau nanya lagu, oke sebentar. Lagu Abang Chudaiva ini sebenarnya ingin menonjolkan musik culture-nya atau lebih menonjolkan aransemennya? Sama pertanyaannya ada 3 nih Bang. Terus live, kalau boleh tahu nih Bang, live-nya ini recording apa satu-satu ya? Dan tanya mengenai market lagunya itu nanti lebih kemana ke depannya. Oke, terima kasih Bang Chudaiva. Terima kasih juga buat Rinto. Silakan Bang Adef. Oke, yang pertanyaan pertama tadi lagunya lebih ke menonjolin musik culture atau ke aransemen? Ya, dua-duanya, culture juga perlu, aransemen juga perlu, karena buat gua ya lagu itu kalau emang aransemen kurang bagus ya pasti didengarnya kurang enak, karena ada lagu kayaknya biasa banget gitu, tiba-tiba di aransemen ulang jadi enak gitu. Kayak misalnya banyak ya, jadi kayak banyak lagu-lagu lama tuh. Iya kan. Akhirnya lu suka yang versi yang barunya kan gitu. Iya, kan? bener. Seandainya aku punya sayap tuh, itu kan lagu lama tapi dibawain Geisha lebih enak gitu. Iya. Jadi emang penting. Terus yang kedua tadi apa? Untuk teknis recordingnya ini live recording apa take satu-satu, Bang? Jadi awalnya emang dari gue dulu ya, dari drum, terus ya gue kasih ke mereka yang ngisi satu-satu sih sebenarnya. Jadi emang part gitu, jadi ngisi vokal sendiri-sendiri semua sampai akhirnya jadi kayak gitu. Oh, jadi masing-masing baru di mixing gitu ya, Bang ya. Karena emang kan nggak ketemu kan, apalagi Chudaiva Conspiracy ini juga terlahir ketika pandemi ya, Bang ya. Terpaut jarak dan waktu dan kegiatan, makanya lebih kepada untuk teknisnya, untuk recordingnya lebih fleksibelnya satu-satu gitu ya Bang ya. Terus yang last tadi kedepannya marketnya untuk karyanya itu lebih kemana ya Bang? Market Chudaiva Conspiracy ini sebenarnya untuk siapa sih gitu? Marketnya itu kenapa jadi ada apa nuansa modern dan etnik itu, dan modernnya itu buat anak muda, jadi biar anak muda dapat kaum milenial. Terus yang etiknya itu mungkin kita kayak orang-orang yang suka musik etik bisa juga masuk juga, atau mungkin kita lebih ke ya tadi gue bilang ya luar negeri mungkin lebih nerima ya di sana ya, karena kayak obrolan gue sama lo tahun lalu itu kan marketnya mau kemana ya, kita pengen ke sana karena gini loh, misalnya perumpamaan ya, misalnya lu main musik barat ya, orang Indonesia main musik barat terus main di negara barat gitu, di Eropa. Terus orang barat mikir, ngapain gue ngundang lu kalau lu main musik sama kayak di negara gue. Ya kan? Iya sih. Ya, mendingan gue ngundang yang ada di dekat-dekat negara gue aja. Ya kan? Kalau sama-sama aja yang dimainin. Nah, itu yang paling penting. Jadi harus bangga jadi orang Indonesia. Jadi mau mainin musik Indonesia. Jadi orang di sana juga, wah apa nih? Kayak di negara gue nggak ada nih musik. Boleh. Karena uniknya tadi ya, Bang, karena punya ciri khas tadi itu ya, jadinya unik. Dan kalau udah unik pasti antik dong. Antik itu berarti mahal dong, ya. Benar. Keren. Jadi nggak apa-apa jalannya pelan-pelan sekarang, Bang. Nanti begitu udah ketemu marketnya dan juga sudah banyak yang yang tahu nih Chudaiva Conspiracy.
tinggal panen aja gitu ya Bang ya. Iya bener, tinggal ngitung duit aja. Iya, amin, amin. Oke, tadi pertanyaan dari Rinto, semoga terjawab. Dan ini terakhir Bang, ada dari, waduh nggak ada namanya. Dia bilang gini, saya pendengar dari Sumatera Medan sedang merantau di Batam. Apakah ada lagu yang unsur kultur Batak, abangku? Terima kasih. Nah itu tadi dari seseorang tapi nggak ada namanya Bang, nggak dikasih nama sama dia. Silakan Bang Adef. Batam ya? Apa tadi? Batak. Dia dari Sumatera. Batak. Dia dari Sumatera tapi dia merantau di Batam. Terus dia lagi dengerin siaran kita. Ada nggak lagu yang ada kebatak-batakannya gitu lah katanya. Ya sebenarnya sih ada beberapa minggu yang lalu ada komunikasi sama musisi yang mainin gondang ya. Gondang itu kan alat musik gondang. Batak ya. Cuma mungkin kita belum ada waktu untuk namanya workshop. Ya mungkin dia juga sibuk atau ya hopefully sih mudah-mudahan bisa merecord ya dengan versi Batak juga, karena ya makin banyak versi makin banyak ada sesuatu yang baru gitu. Karena kalau banyak sesuatu yang baru kita bakal banyak muncul ide, dan ide itu nggak terbendung, bakal bisa luas lagi gitu. Amin. Mungkin yang tadinya kita mikir kita pengen main musik sampai sini aja, ya kali aja mungkin sampai tahu nanti bisa main musik sampai luar angkasa gitu ya. Iya, siapa tahu disewa sama Elon Musk gitu ya Bang ya. Amin. Ya, dibawa ke Mars gitu sama si Elon Musk. sebenarnya gini ya, apa ya? Kalau sekarang kita lihat mungkin di TV, musiknya ya seperti itu ya. Ya unos mungkin 10 tahun 20 tahun lagi orang pengen mau main di TV, nggak boleh, harus main musiknya ada unsur etnik, ada unsur Indonesia. Kalau nggak TV nggak mau. Nah itu kan bisa bilang yang suatu tidak mungkin, ya mungkin bisa nanti berapa puluh tahun kemudian bisa mungkin gitu. Iya, amin. Karena semuanya serba bergeser ya Bang ya. Iya, perubahan itu pasti gitu. Ya kan? Cuman tinggal kita menyesuaikan saja. Periode gitu. Amin. Ya, amin. Oh iya. Kok amin sih? Bang. Tapi ini kita udah jam 5 nih Bang. Nggak terasa ya. The evolution of Chudaiva Konspirasi udah kita obrolin selama kurang lebih 1 jam. Tapi boleh dong kasih closing statement, entah harapan atau mungkin keinginan dari Bang Adef sendiri. Silakan Bang Adef. Yang pasti kalau yang lagi dengar, ya ini terutama buat musisi yang di Batam atau mungkin di daerah-daerah yang dengar juga ya, jangan pernah takut untuk namanya main musik etnik atau main musik yang beda gitu. Jangan pernah ngikutin yang udah pernah ada gitu. Jangan pernah kita pengen main musik seperti ya tadi yang gue sebutin band A, band B, band C. Jangan pernah gitu, karena kita itu diciptakan untuk berbeda gitu. Jadi ya nggak masalah walaupun lo beda, walaupun musik lo segmented. Cuma kalau yang tadi lo konsisten, lo emang serius di situ. Dan gue ingat banget dulu followers Instagram Chudaiva Konspirasi itu ya belum ada setahun ini ya band ini. Baru cuma 1 orang, itu followersnya gue gitu ya kan. Cuma sekarang follow diri sendiri gitu. Iya. Sekarang udah 105 orang gitu. Alhamdulillah. Ya, mungkin kalau mungkin gue lebih serius lagi promo, lebih serius lagi gencar namanya marketingnya, mungkin kali aja bisa lebih 1K gitu ya kan. Iya, atau mungkin ya gue melakukan sebuah dobrakan apa lagi gitu. Ya tadi lo bilang main drum di luar angkasa mungkin ya. Jadi kan viral gitu. Wah, apa nih gitu. Ya banyak hal sih yang bisa dilakukan gitu. Baik. Terima kasih banyak. Boleh dong kita kasih tepuk tangan dulu buat Bang Adef. Semoga ya gimana Bang? Hostnya seru banget sih. Double ya? Amin. Amin. Kalau itu kita aminin aja. Sholawatin dulu ya Bang biar terwujud. Tapi thank you banget Bang Adef. Terima kasih sudah sharing ilmu, udah sharing cerita. Semoga pengalaman Bang Adef ini bisa jadi ilmu juga nih buat kita semuanya, sama pendengar juga, sahabat kreatif yang lagi dengerin. Semoga kita nanti bisa discuss lagi ya Bang. Pokoknya begitu ada karya baru, apalagi kalau nanti ada Chudaiva Konspirasi yang melayu-melayu gitu, langsung kita putar di Pro 2 Bang. Ya pokoknya kalau mungkin ada kesempatan pengen sih siaran langsung di RRI Batam. Amin. Kapan-kapan kalau Abang lagi roadshow ke Batam berarti mampir ya ke studio kita ya Bang ya. Hopefully ya, mudah-mudahan ya ini corona cepat kelar.
Amin, amin, amin. Baiklah, thank you banget Bang Adep. Kayaknya kita mesti tutup dulu Oke. untuk nampang-nampangnya. Terima kasih banyak. Sehat Thank you, selalu, Denok. tetap Amin. berkarya. Dan last Siap. kita dengerin untuk Cudaiva Konspirasi Dayak yang version yang kedua. So, Sobat Kreatif, kami pamit. Bye-bye, see you again at the next Nampang-Nampang.